Kompas TV, independen, terpercaya. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Sapa Nusantara yang dipersembahkan oleh pemirsa Sapa Nusantara. Senang sekali saya Mesti Hanita bisa kembali menjumpai Anda. Dan di sini saya akan bertemu langsung dan juga ngobrol-ngobrol dengan Wali Kota Makassar, yaitu Bapak Dhani Pomanto. Sekaligus saya akan hadir di sebuah festival yang seru banget. Seperti apa kira-kira keseruannya? Tetap ikuti dan nonton Sapa Nusantara. Akhirnya ketemu juga, maaf sekali terlambat saya, Bapak menunggu. Ayo kita nikmati festival ya. Festival F8. Sudah berada di Pantai Losari dan saya punya kesempatan yang luar biasa banget bisa berjalan ya di seputar Losari ini dengan Bapak Dhani Pomanto. Bapak, waduh luar biasa ya, perjalanan dari sana ke sini aja kayaknya banyak banget nih yang kayak mengenal Bapak. Tambah satu sport juga. Oh iya, sport juga betul sekali. Dan ini seru banget ternyata ya. Dan ini satu kebanggaan buat saya Pak, bisa hadir di sini dan menyaksikan langsung F8 Festival dan juga forum di sini. Oke, langsung aja deh mengenai festival F8 ini. Ini diadakan untuk yang keberapa kalinya Pak? Ini F8 2018 ini adalah yang ketiga kalinya. Yang ketiga kalinya. Dan ini skalanya internasional betul ya Pak? Ini dari awal kita memang sudah setting untuk skala internasional. Jadi dihadiri oleh begitu banyak teman-teman dari luar. Misalnya satu contoh di sini sekarang ada peserta dari Ukraina. Iya betul. Ya, Ukraina. Artis dari Ukraina. Tercatat ada 26 negara yang datang, yang high levelnya datang sekitar 15. Ya, diantaranya yang terakhir datang itu Malaysia. Malaysia datang, tapi tidak terregistrasi sebelumnya sehingga benderanya nggak ada. Dia protes juga. Kemarin ada 18 orang dari Malaysia datang. Gitu ya, dari Malaysia. Bahkan bawa sumbangan untuk Palu juga. Untuk Palu juga ya. Pak, ini awalnya ide untuk F8 ini seperti apa sih Pak? Kenapa diadakan F8 ini? Untuk membangkitkan sebuah kebudayaan yang hebat, untuk membuat sebuah promosi yang hebat, untuk meningkatkan trust yang hebat. Kita harus mengintegrasikan semua potensi kita dan menjadi muara dari semua potensi yang ada. F8 adalah seperti itu, muara bisnis kita, muara berkesenian kita, muara budaya kita, muara dari segala hobi kita, muara dari segala UMKM, muara dari bisnis makro bisnis yang besar, semua ada di sini. Maka F8 menjadi annual festival and forum. Jadi bukan hanya sekedar festivalnya, dia juga punya forum-forum. Ada forumnya juga ya. Jadi apa yang sudah mereka buat untuk diperlihatkan kepada dunia luar lah begitu ya. Pak, F8 itu tuh F8 tuh singkatan dari apa sih Pak? Jadi terdiri atas 8 F kata depannya, mulai dari film, fashion, folk, food and fruit, folk, kemudian fine art, flora fauna, kemudian fusion writers. Sorry tadi ada yang double ya. Jadi fusion music. Fusion music juga. Dan kebetulan hari ini pas di weekend ya, jadi di sini suasananya ramai sekali dan bangga sekali. Jadi dari awal sudah ramai. Ya, orang ini malah tambah ramai lagi. Ya. Ini persiapannya sendiri Pak untuk membuat F8 ini, karena ini kan skalanya internasional. Apa saja yang dipersiapkan oleh pemerintahan
persiapan secara keseluruhan itu 1 tahun. Begitu berakhir F8 kita sudah mulai. Kemudian yang realnya itu mulai bergerak secara intensif itu 6 bulan. Misalnya kita mendatangi seluruh duta besar, kemudian kita datangi semua jaringan kita, kemudian dengan kurator kita mulai mengolah tema pun itu didiskusikan. Yang kali ini temanya apa, Pak? Celebration of Diversity. Oh, Celebration of Diversity. In diversity, ya. Dalam keberagaman, ya. Betul sekali. Karena Indonesia sangat beragam sekali ya, tapi disatukan di sini. Begitupun orang-orang luar internasional yang datang ke sini juga ya. Tadi kita melihat juga ada yang sedang berlatih jet ski karena kan ada lomba jet ski juga ya, Pak. Diikuti berapa negara, Pak? Sportnya. Jadi karena kita kan hari ini kontennya laut. Kemarin 2 hari kita dengan 8 flyboard, jetpack dan hoverboard. Ya. 3 hari ini kita dengan balap jet ski. Balap jet ski tingkat Asia. Ada 5 negara termasuk Indonesia. Oh, ada race-nya, ada 45 racernya, ya. Yang akan bertanding di sini. Pokoknya di sini suasananya menarik sekali, seru sekali karena di setiap sudut selalu kita menemukan yang berbeda gitu. Yang suka art ya seperti ini, kita bisa menyaksikan langsung artisnya yang membuat. Kalau misalnya suka flora dan fauna juga kita bisa lihat di sini banyak ya. Tapi yang menarik nih ya, pemerintahan ataupun ya Pak Dhani ini sangat memperhatikan kesehatan flora dan fauna. Karena biasanya kalau kita lihat ada ambulans saja untuk orang yang sakit. Ini untuk binatang loh. Makassar itu untuk semua, untuk manusia dan binatang juga. Jadi kenyamanan itu bukan hanya kenyamanan manusia. Kita punya home care yang dicontohi banyak teman-teman di kota-kota di Indonesia. Tapi kita juga punya animal care. Animal care. Ya, jadi menarik lah, banyak hal-hal menarik. Menarik karena semua orang punya interest yang berbeda ya, Pak ya. Dan di sini semuanya ada berkumpul. Intinya adalah walaupun kita berbeda dan kita merayakan perbedaan itu, tapi intinya dengan F8 kita bersatu. Oke, pemirsa Sapa Nusantara, pasti kalian juga atau Anda juga penasaran dengan apa saja yang ada di sini. Nanti kita akan keliling-keliling lagi, jadi tetap di Sapa Nusantara. Nah, inilah kerbau yang langka. Nah, inilah yang paling langka karena matanya dibelang. Makanya itu harganya lebih dari 1 miliar rupiah ya. Sudah berada di floating garden ya Pak ya ini ya. Tadi kita sudah floating forest. Floating forest. Karena malam ini bunyi jangkrik, bunyi burangrang semua bunyi. Ini jangkriknya banyak nih. Ya. Tapi yang menarik itu yang di belakang nih Pak. Ini namanya ini vulcano. Ini kan ya di sekitar Sulawesi Selatan tidak ada vulcano ini. Jadi kita ingin memberikan edukasi kepada anak-anak kita bahwa inilah Indonesia. Kita negeri vulcano. Vulcano tidak usah ditakuti. Ini bahagia dari keberkahan kita, kira-kira begitu. Ini pada saat gunung sedang mengeluarkan lahar atau vulcano ya. Jadi anak-anak juga bisa melihat. Karena biasa kalau di sini ngelihatnya laut ya Pak ya, di Makassar ini ya. Dan tadi hal yang menarik lagi buat saya adalah tadi kita melihat kerbau. Ini salah satu kerbau termahal. Itu karena apa sih Pak? Jadi memang secara adat di Tanah Toraja proses persembahan kerbau itu kan macam-macam. Nah, inilah kerbau yang langka. Nah, inilah yang paling langka karena matanya dibelang. Jadi ada hitam, kemudian kepalanya pas yang belang, itulah yang paling mahal. Oh iya, dan tadi terlihat sangat-sangat terawat sekali gitu ya. Dan katanya itu harganya lebih dari 1 miliar rupiah ya. Dan itu benar-benar dipelihara begitu ya. Jadi mungkin kalau yang belum sempat melihat karena ini Toraja ya. Ini di sini ada nih di F8 ini kesempatan yang luar biasa bagi saya tuh. Untuk total target pengunjung di tahun ini untuk F8 festival dan juga forum ini Pak. Waktu tahun lalu target kita 1 juta, yang datang hampir 1,3 juta. 1,26 sekian. 2 hari ini kita target tahun ini kita target 1,5 juta. 2
hari ini sudah melampaui 600.000 orang. 600.000. Itu dihitung oleh teman-teman salah satu unicorn kita. Jadi yang hitung itu teman-teman swasta, teman-teman sponsor. Dia hitung secara elektronik. Nah, jadi bukan kita yang hitung. Ya, transaksi tadi kayaknya laporan sudah lebih 3 miliar dalam 3 hari. Hanya untuk sepanjang ini. Itu elektronik semua. Baru 2 hari ya Pak ya. Baru 2 Dan hari. ini masih Masih ada diadakan, 3 hari. masih ada 3 hari lagi gitu ya. Ini sih yakin tercapai. Karena ini tadi dari siang aja saya di sini sudah mulai ramai. Tambah sore tambah padat ya Pak ya. Dan yang menarik di sini inilah bonsai-bonsai juga bonsai-bonsai termahal dulu di sini. Ini bonsai iya. bonsai-bonsai Semuanya kita. ada di sini, Ya. ya. Jadi ini dari penggemar bonsai, bonsai-bonsai terbaiknya mereka sampaikan ke sini. Oke. Jadi dedikasi para komunitas terhadap Makassar dan bagaimana masyarakat bisa mengapresiasi dari apa yang mereka selama ini secara individu saja menikmati. Dia ingin share dengan masyarakat untuk menikmati apa hobi mereka. Jadi bukan cuma menghibur saja ya, tapi ini mengedukasi Edukasi. tepatnya ya. Jadi anak-anak yang datang ke sini bisa melihat kerbau yang langka, kemudian bagaimana cara terjadinya volcano ya Pak ya. Kemudian apa bonsai-bonsai apa saja yang ada di sini. Karena ada orang juga yang bisa menjelaskan ya Pak ya. Jadi kalau misalnya mau tahu bisa langsung saya tanya di sini. Yang membedakan F8 tahun lalu sama tahun ini apa Pak? Tahun ini kita main di laut. Floating ini baru tahun ini. Oh baru di tahun ini. Karena terus terang kita terbebani dengan apa yang atraksi Asian Games kemarin. Kita ingin sesuatu yang berbeda dengan Asian Games. Kita punya atraksi pinisi beneran, bukan pinisi di atas darat, di atas laut beneran seperti pada saat pembukaan. Karena Makassar punya laut yang indah. Kita punya laut. Nah, kita juga punya floating ini. Kita melibatkan nelayan langsung dengan profit yang mereka dapatkan, UMKM langsung. Nah, yang baru adalah semua yang ada di laut ini. Ini baru dan ini genuine memang dari Makassar. Menggunakan atau memaksimalkan laut untuk F8 tahun ini karena tahun sebelumnya tidak ada ya, cuma ada di port doang gitu ya Pak ya, port saja ya. Karena Bapak juga kan memang suka olahraga. Main jet ski juga. Oh Bapak juga penikmat Main jet ski, ya. main jet ski juga, sepeda juga, gitu ya Pak ya. Dan memang bangkit dari macam-macam. jadi didaya gunakanlah olahraga ya. Tapi bagaimana melihat antusias masyarakat di Makassar dengan olahraga? Saya kira kalau dari 2 malam seperti ini dan ini belum peaknya, ya malam ini sudah mulai pasti lebih naik dari tahun logikanya, ya kemudian besok akan lebih puncak lagi. Artinya memang masyarakat membutuhkan F8 dan F8 mampu mempersatukan Makassar, mempersatukan Sulawesi, Indonesia Timur dan Indonesia. Iya, menjadi sarana ya Pak untuk mereka bersatu dalam bidang apapun. Pak tadi kita lewatin tempat-tempat food dan fruit ya Pak ya. Kita boleh ke sana nggak sih Pak? Saya lapar dan juga saya ngiler kalau misalnya lihat makanan Makassar Pak. Justru semua apa yang saya sampaikan mesti dibuktikan. Harus dibuktikan. Kita di sini evidence based, semua berdasarkan bukti-bukti. Bukti-bukti ya. Bukti. Oke. Nanti kalau saya bilang enak nggak dirasakan, nanti jadi hoax deh. Iya. Ini kita buktikan nanti. Jadi kalau Kita kan anti hoax di sini. Betul, Ini betul, benar-benar Pak. Ya udah, kalau F8 tidak ada hoax, semua real. Akan coba langsung kalau begitu ya Pak ya. Ini Makassar ini orang dia sangat demokratis, sama dengan coto. Coto itu kan dagingnya kita pilih. Iya, Mau betul. namanya hati, limpa, paru, otak, daging. Iya. Ikan pun di sini pilih sendiri. sendiri ya. Demokrasi, Demokrasi, ya. ya. Pilih sendiri ya. semuanya. Silakan. Wah, ini kita pilih-pilih ikannya dulu di sini ya Pak ya. Kembali lagi di Sapa Nusantara, masih bersama saya Messi dan masih ditemani oleh Bapak Wali Kota Makassar nih, Bapak dari Pomanto. Wah, ini puas banget jalan-jalan dari terang sampai gelap dan sekarang waktunya makan, nyobain makanan khas Makassar. Tapi ini yang spesialnya lagi, kita akan pilih ikannya sendiri. Padahal yang mau pilihin buat saya. Gitu ya Pak ya. Ini Makassar ini orang dia sangat demokratis, sama dengan coto. Coto itu kan dagingnya kita pilih. Iya, Mau betul. namanya hati, limpa, paru, otak, daging. Iya. Ikan pun di sini pilih sendiri. sendiri ya, Demokrasi, demokrasi, ya. ya. Pilih sendiri ya. semuanya. Silakan. Nah, kita langsung pilih aja nih ikan apa yang enak nih Pak biasanya.
Kota Makassar sendiri mempertahankan atau bahkan mengembangkan kembali kuliner yang ada di Makassar sehingga dikenal sampai keluar? Saya kira ini adalah warisan terbesar dari nenek moyang kita di sini, bahwa dengan kecerdasan mengolah ikan, dan ini kan urusan masa lalu yang kemudian kita eksplor hari ini, kemudian kita coba untuk bagaimana semua ini bisa mendukung turisme, terutama gastronomi. Iya. Jadi yang harus dicoba adalah salah satunya ya ini grill atau barbecue, tapi seafood ya, karena fresh semuanya, kita bisa pilih di sini sendiri ya. Iya ya, ahli sekali ya. Dan sekarang saatnya kita nih untuk mencicipi kuliner yang ada di Makassar, dan ini untuk ikan-ikannya. Kita ada dari apa Pak namanya ini? Asap-asap, semua asap bakar ikan dan asap bakar pisang. Pisang epe di belakang. Tapi yang kita cobain sekarang ikannya. Tadi yang ikan yang udah kita pilih ternyata udah dibakar, dan ini saus-sausnya dari sini ya, sambalnya ya. Silakan ibu-ibu. Aduh, ibu-ibu baik sekali. Ini ibu-ibu dari mana ya? Ini PKK. Oh, dari PKK Kecamatan. Wow, ini cuminya yang tadi kita pilih. Aduh. Oh gitu ya, perwakilan dari setiap kecamatan. Pak, sambil makan kita ngobrol-ngobrol sedikit mengenai Makassar ini. Ini semenjak Bapak menjabat di Makassar sebagai wali kota, tentunya banyak sekali pencapaian yang sudah didapatkan gitu di sini. Apa saja sih Pak pencapaian yang sudah Bapak capai? Dari beberapa ukuran, pertama ukuran dari penghargaan, kita dalam 4 tahun ini telah mencapai 165 penghargaan luar negeri dan nasional. Dalam persoalan ekonomi, PAD kita pertama waktu saya dilantik itu 500 miliar. Sekarang sudah 1,3 triliun, hampir 3 kali lipat. PAD kita sudah 4,2 triliun. Artinya kenaikannya hampir 3 kali lipat. Hampir 3 kali lipat. Ya, dan itu F8 ini juga semenjak Bapak menjabat ya? Ini sudah diadakannya. Ini 3 kali gitu. Jadi banyak ukuran-ukuran, termasuk satisfaction index atau indeks kepuasan masyarakat sudah 88%. Nah, kemudian happiness index kita the highest economy happiness index di Indonesia 76. Dan apa Pak yang selama ini kayaknya Bapak masih merasa wah ini kurang nih, dari aspek apa yang sebenarnya Makassar punya potensi yang baik tapi kurang? Saya kira pariwisata juga masih dieksplor, masih 50% eksplorasinya. Masih ada 50% ruang-ruang baru yang belum tereksplor dengan baik. Tapi kali ini kita lihat, ini masa saya ini kawasan-kawasan baru ini sepanjang pantai, dan saya kira ini sebuah walaupun di masa jabatan saya barangkali tidak bisa sempurna, tidak bisa selesai, paling tidak kami sudah mulai hal-hal yang terbaik untuk Makassar. Ya, dan sudah banyak kemajuan juga dari Kota Makassar ya. Oke, dan tadi ini terbukti sekali selama saya berjalan dengan Pak Dhani nih, dari sore sampai sekarang gelap waktu jam makan malam ya Pak ya. Ini nggak berhenti sih, semua orang minta foto sama Pak Dhani, dan semua Pak Dhani bukan cuma minta foto sih, Bapak juga kenal ya, hampir dari semua kalangan ya, dari tadi anak-anak muda yang artnya, kemudian ibu-ibu PKK yang terus membantu, dan yang menarik menurut saya satu kawasan rumah makan yang ini gitu kan, asap-asap yang ini tentunya dan the best rumah makan di Makassar. Nah, itu dia the best rumah makan di Makassar, bekerjasama dengan para nelayan yang ada di bawah ya. Ajang festival ini tentunya bukan cuma buat bersenang-senang aja ya Pak ya, ini menjadi ajang untuk bakti sosial juga ya, menolong saudara-saudara kita yang ada di Palu yang kemarin kena bencana ya. Bagaimana Pak? Jadi ajang F8 ini spesial tahun ini adalah kita fokus pada semua energi F8 itu untuk Palu. Dan konsep kita adalah solidaritas Palu. Kenapa? Karena kita ingin mendonasikan semua apa yang bisa didonasikan di acara F8 ini untuk bagaimana kita bersama membantu Palu bangkit. Iya, betul sekali. Persoalan sekarang Palu bukan persoalan lagi bagaimana mengevakuasi korban-korban, tapi bagaimana yang hidup bisa diselamatkan kehidupannya. Iya, betul sekali. Itu intinya. Jadi F8 ini kita bersatu untuk budaya, kita bersatu untuk bisnis, dan kita bersatu untuk kemanusiaan. Pak Dhani, terima kasih banyak nih, hari ini saya udah diajakin jalan-jalan, keliling-keliling, diperkenalkan semua aspek pariwisata yang ada di Makassar. Satu tempat, tapi saya udah tahu semuanya ini hari ini dengan adanya F8 ini Pak. This is Makassar. Iya. Kuncinya Makassar itu every day is your best time, everywhere is your best investment. Wah,
jadi boleh datang ke sini ya. Kalau ada rencana untuk berlibur ataupun ingin berinvestasi, datanglah ke Makassar. Begitu ya Pak ya. Baiklah Pak Dhani dan juga pemirsa Sapa Nusantara, sampai di sini dulu perjumpaan kita dan akhirnya kita harus pamit nih Pak. Semoga nanti kita ketemu lagi ya di tempat yang lainnya untuk menyaksikan Sapa Nusantara di daerah lain. Dan pemirsa, sampai jumpa. Kompas TV, independen, Sapa Nusantara, yang dipersembahkan oleh